Kerukunan umat beragama di Indonesia itu sangat penting, tidak terkecuali dalam Islam sendiri. Di dalam ruang lingkup Islam sendiri pun harus rukun dan menghargai perbedaan. Karena Islam itu layaknya sebuah rumah di mana di dalam rumah itu ada kamar-kamar yang berbeda penghuninya, berbeda pemikirannya. Maka jangan sampai kita saling menyalahkan penghuni lain karena berbeda pemikirannya dengan kita. Maka hal itu tidak dibenarkan. Namun realitanya yang ada di Indonesia, banyak dari orang-orang Indonesia yang mengatasnamakan dirinya sebagai seorang pendakwah, seorang yang paham agama, dan dia dengan mudahnya itu mengkafirkan saudaranya sendiri. Dengan mudah itu menyalahkan saudaranya sendiri tanpa adanya rujukan dan ilmu pengetahuan yang jelas. Maka di video ini kita akan sedikit mengupas terkait masalah itu. Lalu kenapa banyak pendapat itu yang berbeda? Kenapa pendapat itu banyak yang berbeda? Lalu apa langkah kita untuk memilih yang mana seperti itu? Maka kita akan bahas selengkapnya di Arpupu Al-Barwashi. Oke, baik teman-teman semua, konsumsi konten-konten dakwah dan edukasi khususnya di Indonesia itu sangat-sangat mudah sekali diakses. Kita bisa melihat konten-konten dakwah itu di berbagai media sosial, di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan itu semua bisa dikonsumsi secara gratis dan publik. Lalu ketika teman-teman melihat hal-hal yang demikian, aku rasa teman-teman akan menemui satu hal, yaitu perbedaan pendapat para ulama. Sebagai contoh, Ustadz ini mengatakan demikian, Ustadz ini mengatakan demikian, Ustadz ini mengatakan tarawih itu harus 11, lalu Ustadz ini mengatakan tarawih itu harus 23. Lalu Ustadz ini mengatakan subuh itu harus kunut. Lalu Ustadz yang lain mengatakan subuh itu nggak perlu kunut. Mungkin ada kebingungan mungkin ada kebingungan buat teman-teman bagaimana cara menyikapi perbedaan tersebut, terus mana yang benar seperti itu. Sebelum kita menyikapi hal tersebut, perlu teman-teman pahami bahwa dalam Islam, ketika kita berbicara masalah fikih, maka kita nggak akan jauh-jauh dari yang namanya fikih ikhtilaf. Apa itu fikih ikhtilaf? Gampangnya gini teman-teman. Perbedaan antara fikih dan ibadah. Saya sering menanyakan hal ini kepada anak-anak didik saya. Karena ketika di pelajaran itu, mata pelajaran fikih _ ibadah, fikih atau ibadah. Lalu saya tanya sama mereka, perbedaan fikih dan ibadah itu apa? Nah, ibadah itu adalah segala sesuatu, sekumpulan nama-nama atau ikatan-ikatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Itu namanya ibadah. Jadi segala suatu hal yang Allah itu cinta kepadanya, yang Allah itu ridho terhadapnya, maka itu namanya ibadah. Lalu fikih itu apa? Nah, fikih itu adalah tata caranya dalam beribadah. Maka ketika teman-teman belajar fikih, kaidah-kaidah buku-buku sholat, maka di situ akan ada kalimat pembuka kaifiyatus shalah, kaifiyatul thaharah, dan lain sebagainya, kaifiyatul hajj, tata cara haji, kayak gitu. Jadi ibadah ini adalah sebuah hal yang Allah cinta dan ridho. Lalu fikih itu adalah tata cara dalam beribadahnya. Nah, balik lagi ke tadi, fikih ikhtilaf. Ini merupakan salah satu cabang ilmu dalam fikih, teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya itu supaya tidak mudah menyalahkan orang lain. Jadi kita belajar fikih ikhtilaf di sini. Fikih ikhtilaf itu adalah sebuah sudut pandang yang berbeda dalam konteks fikih. Kita bisa melihat ada 4 madhab yang tersebar di seluruh dunia. Madhab madhab Hambali, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hanafi. Dan itu merupakan rujukan dalam syariat Islam untuk seluruh dunia. Lalu seberapa penting madhab? Jadi gini teman-teman, ketika kita memahami Al-Quran secara tekstual saja, maka itu nggak boleh, maka itu tidak dibenarkan.
Begitupun hadis, ketika kita memahaminya secara tekstual saja, maka itu tidak diperkenankan. Bagaimana kita menjelaskan bahwa Allah itu memiliki tangan, dua tangan, lalu Allah itu memiliki tempat gitu kan ya. Maka itu harus bisa dipahami secara kontekstual, nggak hanya cukup dengan tekstual saja. Ada beberapa kelompok yang memahami Islam itu secara tekstual, dan imbasnya adalah mereka itu mudah mengkafirkan orang lain, mereka itu mudah menyalahkan orang lain, dan membuat Islam itu terkesan mengerikan, Islam itu terkesan radikalis, lalu Islam itu terkenal keras gitu oleh ulah dari kelompok-kelompok tersebut seperti itu. Maka pentingnya kita belajar fikih ikhtilaf supaya apa? Supaya tidak terjadi hal yang demikian. Seperti itu. Lalu mazhab itu apakah penting di dalam kehidupan? Singkatnya gini teman-teman. Hadis riwayat tentang cara membaca bismillah itu ada banyak. Seenggaknya yang saya tahu ada 4. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Kan kayak gitu. Beda-beda kan ini kan. Rasul menyampaikan itu berbeda gitu kan. Versi pertama, ada yang membaca basmalah ketika dalam sholat di Al-Fatihah, hanya itu dijaharkan, dikeraskan. Pendapat yang kedua itu dipelankan. Pendapat yang ketiga, rakaat pertama dibaca, rakaat kedua tidak disirkan. Lalu pendapat yang keempat itu tidak dibaca sama sekali. Maka yang benar mana? Maka mazhab itu muncul di situ dengan tujuan apa? Meringkas atau memudahkan kita untuk bagaimana kita bisa memilih jalan dalam beragama kita yang nanti kita sebut sebagai manhaj seperti itu. Jadi gini teman-teman, sumber Islam itu setidaknya ada 4. Al-Quran, terus As-Sunnah, Ijma', lalu Qiyas. Nah, lalu kenapa ajaran-ajaran Islam itu berbeda-beda teman-teman? Yang pertama adalah sumber Islamnya ya, sumber Islam. Al-Quran, hadis, Ijma' dan Qiyas. Nah, Ijma' dan Qiyas ini yang sering ada perbedaan teman-teman. Yang selanjutnya itu pemahaman ulama secara tekstual dan kontekstual itu terkadang berbeda-beda. Karena memang nggak bisa kita pungkiri ya kayak gitu, bahwa adanya 4 imam mazhab itu menandakan bahwa setiap pemikiran orang itu berbeda-beda, termasuk keempat imam tersebut.